jerawat saja. Jerawat itu bukan masalah yang ada pada kulit, tapi masalah yang ada pada pencernaan. Jadi jangan pikir jerawat itu masalah cuma di kulit doang, yang diobati bisa orang kulit doang kan, padahal masalah bukan di situ, di pencernaan. Ya, kemudian orang sakit kepala, adakah masalah di pencernaan? Ada juga di situ. Jadi dari semua masalah-masalah tadi memang banyak rumputnya di pencernaan. Susah tidur, ada gangguan di pencernaan, biasanya ada. Ya, biasanya ada. Ya, atau juga mungkin orang yang batuk-batuk, ya mungkin secara spesifik dia arahnya ke paru-paru atau sistem pernapasan, ya. Tapi rangkumannya tadi letaknya pada pencernaan. Maka tubuh ketika bermasalah, ya, tanda yang paling banyak itu ada pada pencernaan. Itu sebabnya kalau saya nanya ke orang itu sehat atau tidak, gampang. Ya. Satu yang saya tanya, tiap hari BAB atau nggak? Dia buang air besar atau nggak tiap hari? Kalau udah nggak BAB, itu kemana makanan yang dimakan? Artinya pencernaan kan bermasalah tuh, entah mungkin kurang serat, vitamin, enzim atau segala macam. Ya, buang air kecilnya gimana? Ya. Jadi kalau sudah BAB-nya bermasalah, BAK-nya bermasalah, kemudian tidur bermasalah, itu sudah poin yang sangat mungkin boleh saya katakan tuh hampir 50% itu terangkum dari 3 hal tadi. BAB bermasalah, BAK bermasalah, tidur bermasalah. Ya, banyaknya orang justru malah yang diobati tadi, ya, yang diobatin itu satu persatu gitu kan. Ya, satu persatu. Dan yang jadi masalah adalah Bapak Ibu sekalian, pada yang perlu kita ketahui bahwa 3 hal tadi itu justru malah terkait semua. Itu bagaimana cara kita memperbaiki itu semua? Saya tanya kepada Ibu sekalian, dalam waktu 1 tahun atau 12 bulan ini, kapan waktu di mana Anda merasakan tubuh yang paling fit? Jawabannya apa? Saya tahu jawabannya, dan Anda mungkin lupa jawabannya. Jawabannya adalah waktu puasa. Tubuh Anda paling fit waktu puasa sebenarnya. Cuman kita bawaannya itu kan ya lemes lah segala macam. Padahal kalau dikondisikan puasa aja lah. Ya, orang kita tuh masih bisa bertahan. Manusia tuh bisa bertahan sampai berapa hari kok, ya, kecuali minum air. Kalau nggak makan tuh masih bertahan cukup lama, bahkan sebulan pun masih bisa kita. Minum air ya, makanya kan sampai Nabi kan menyuruh sahur itu minimal tuh minum air lah, kata Nabi SAW, untuk mendapatkan berkahnya. Seperti itu. Jadi kalau dibilang berarti dari semua tanda-tanda yang bermasalah tadi ya, baik pencernaan tadi, BAB-nya, BAK-nya, kemudian juga dengan tidurnya tadi, maka sebenarnya justru malah itu semua bisa diperbaiki dengan satu bentuk detoksifikasi yang tanda kutip sederhana tapi powerfulnya luar biasa, itu berpuasa. Itu sebenarnya. Ya. Dan masalahnya apa tuh? Kadang-kadang saya heran gitu ya, orang tuh ketakutan banget ketika puasa atau Ramadan atau apapun lah, hal-hal berhubungan dengan tidak makan itu. Nanti begini, nggak ada lah, nggak pernah orang mati karena puasa. Nggak ada ceritanya orang mati karena puasa. Tapi orang mati karena kebanyakan makan nggak ada, gitu loh. Orang kena penyakit gara-gara kebanyakan makan banyak, gitu loh. Ya, jadi dan menariknya lagi, puasa itu adalah terapi hati, terapi ruh, terapi jiwa, terapi nafsu, dan juga terapi raga. Ya, coba bayangkan kita diperintahkan meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah, yang diharamkan Allah, gitu kan. Tapi ini kita diperintahkan untuk bahkan meninggalkan sesuatu yang Allah halalkan. Kan makan tuh halal, kalau makanannya halal, tapi Allah perintahkan untuk tidak dikerjakan dulu pada waktu tertentu. Ini kan Masya Allah kan, cara yang sangat baik untuk meredam hawa nafsu tadi. Ya, seperti itu. Jadi kecenderungan nafsu ya sebagaimana dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan bahwa memang dia lebih banyak mengajak kepada keburukan nafsu itu. Ya. Nah, maka tadi ya kita kembali ke konteks fisiknya tadi ya. Jadi mulai dari gangguan pencernaan, mual, muntah, kembung segala macam. Ada juga mungkin kalau kita tambahkan lagi, jadi orang yang alergi dulunya bisa makan telur, sekarang nggak bisa makan telur. Itu sebenarnya asal gimana pencernaan. Dulunya nggak alergi sama misalkan satu bahan, sekarang jadi alergi, itu sebenarnya pencernaan juga masalahnya. Ya.
Kemudian juga orang yang perutnya susah tidur juga pencernaan perginya. Kenapa pencernaan? Karena sebagian besar hormon tenang atau serotonin itu ya 80% kata para ilmuwan itu dibuatnya ada pada perut ya. Ya kalau perutnya bagus maka orangnya juga akan gampang tidurnya. Saya banyak tanya-tanya ke teman-teman atau jemaah-jemaah yang mereka sudah mulai memperbaiki apa tuh namanya pola makannya ya dengan apa ala-ala yang saya sampaikan di sosmed saya khususnya di Instagram. Itu ternyata tidur jadi enak, badan lebih fit segala macam. Kenapa? Karena memang ya lebih tenang juga karena memang perutnya sudah terisi dengan produk-produk makanan atau mungkin konsumsinya sudah memang yang diperlukan, bukan yang cuma sekedar diinginkan oleh tubuhnya. Itu sebenarnya. Tiba-tiba BAB jadi lancar, tiba-tiba BAK-nya lancar, tiba-tiba tidurnya enak,